Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem mangrove dari mata kuliah Ekologi Perairan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tirta Nabil Mendra Rajman dengan NIM 0129 dari kelas 2C. Jadi di sini definisi ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove adalah suatu sistem alami di wilayah pesisir yang didominasi oleh spesies pohon atau semak yang bermampu beradaptasi dengan lingkungan pasang surut air laut dan tanah berlumpur atau berpasir yang kaya bahan organik. Apa itu mangrove? Mangrove adalah sebutan kolektif untuk berbagai jenis pohon dan semak yang memiliki kemampuan unik untuk tumbuh subur di wilayah pesisir tropis dan subtropis. Habitat mereka disediakan oleh kondisi ekstrim seperti tanah berlumpur, yang miskin oksigen, disebutnya itu anaerobik, dan salinitas air yang tinggi karena pengaruh pasang surut air laut. Nah, karakteristik mangrove merupakan tumbuhan yang memiliki karakter unik. Kenapa di karakter unik? Karena mampu tumbuh di daerah pesisir tropis dan subtropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air. Tumbuhan ini hidup di lingkungan dengan salinitas tinggi, tanah berlumpur atau berpasir, serta kadar oksigen yang rendah yang menuntut adaptasi khusus. Nah, habitatnya itu ada 3, yaitu yang pertama zona intertidal. Jadi mangrove tumbuh di daerah pasang surut, yaitu intertidal zone, yang secara berkala tergenang air laut saat pasang dan terekspos udara saat surut. Yang kedua itu pasar pesisir terlindung, umumnya ditemukan di pantai teluk yang terlindung, seperti muara, sungai, laguna, serta delta dan rawa yang tidak terkena gelombang besar atau arus pasang surut yang terlalu kuat. Nah, yang ketiga ini tanah berlumpur atau berpasir. Nah, tumbuh subur pada jenis tanah berlumpur dan berempung atau berpasir yang kaya akan bahan organik. Nah, bentuk adaptasi perakaran mangrove itu ada 2, akar napas itu pneumatophore. Ini akar yang mencuat vertikal ke atas seperti pensil. Pada jenisnya itu ada di Soneratia spp dan Avicennia spp untuk menyerap oksigen dari udara saat tanah terendam. Jadi dia seperti pensil yang ke atas atau seperti pedang gitu ke atas ya. Nah, yang kedua ini ada akar tunjang atau jangkar yang disebut itu steel roots. Akar yang melengkung dan menjulang dari batang atau dahan pada jenis Rhizopora spp berfungsi itu sebagai penopang untuk menahan air laut gelombang yang sangat tinggi dan menjaga stabilitas pohon di tanah lunak. Jadi dia tuh seperti kaki-kaki buat si tumbuhan mangrove ini agar dapat memecah gelombang yang sangat tinggi. Nah, di sini ada adaptasi mangrove terhadap salinitas. Kelenjar garam yang pertama, pada daun beberapa jenis mangrove seperti Avicennia spp terdapat kelenjar yang mengeluarkan kelebihan garam. Nah, yang kedua penyimpanan garam, beberapa jenis mangrove menyimpan garam dalam sel-sel khususnya di daun dan kemudian menggugurkan daun tersebut. Yang ketiga itu filtrasi ultra. Jadi akar mangrove ini dapat menyaring garam dari air laut sebelumnya masuk ke dalam jaringan tumbuhannya. Nah, komponennya itu ada 2. Yang pertama, maksudnya tipe mangrove itu ada 2. Yang pertama true mangrove, itu mangrove sejati. Nah, mangrove sejati ini dibagi 2. Yang pertama mayor komponen dan yang kedua minor komponen. Nah, yang tipe kedua ini mangrove associate, yaitu mangrove pendamping. Nah, cara pengenalan jenis mangrove bisa dilihat dari bentuk pohon atau tanamannya ini seperti yang digambar, gambar yang di atas. Nah, yang kedua ini bentuk akar. Yang ketiga ini bentuk buahnya seperti ini yang warna merah. Dia itu nanti bakal jatuh buat menanam si tumbuhan mangrove-nya lagi. Nah, bentuk daunnya ini ada seperti daunnya. Seperti daunnya? Nah, seperti itulah. Nah, yang kelima ini habitat tempat tumbuhnya. Tumbuhnya ini di daerah pesisir pantai. Nah, kenapa mangrove itu ada di pesisir laut bagian selatan doang, di utara itu kebalik. Kenapa kenapa mangrove ada di pesisir utara doang, atau kenapa tidak jarang tumbuhnya di selatan? Nah, karena di pesisir pantai selatan itu karena itu langsung ke laut lepas ya, jadi susah buat tumbuhnya si tumbuhan mangrove ini karena ombaknya itu sangat tinggi. Nah, gelombang-gelombangnya itu sangat tinggi, makanya dia susah buat tumbuhnya. Dan soalnya yang pesisir bagian utara itu kan kebanyakan kayak banyak lumpur. Kalau di bagian selatan kan banyak tebing-tebing ya, kayak di
Di Jogja banyak tuh daerah situ. Nah, setelah itu bentuk tanamannya itu seperti ini, yang tetap seperti pohon, ada semak-semaknya, ada liana atau tumbuhan merambat, paku, palem atau herba atau rumput. Nah, bentuk akarnya itu secara umum mangrove mempunyai akar udara aerial root. Akar yang terkena udara secara langsung selama beberapa saat dalam sehari atau bahkan sepanjang hari yang berfungsi untuk menangkap karbon dan oksigen dari udara. Ya, macamnya itu ada akar pasak ya, atau akar napas. Itu kayak yang tadi yang itu nusuk-nusuk itu akar napas. Nah, akar lutut ini di sini seperti foto itu knee root, akar tunjang itu steel root. Nah, yang empat akar papan atau plank root, kelima akar gantung atau aerial roots, dan 6 akar banir atau buttress. Nah, pengenalan masing-masing jenis seperti yang di awal tadi ada Rhizopora, ada Rhizopora ini memiliki akar tunjang dan berbuah silinder. Dan kalau yang kedua Bruguria itu akarnya lutut dan buahnya silinder. Kalau Soneratia itu buahnya seperti apel dan dia memiliki akar nafas. Kalau Avicennia itu buahnya seperti kacang dan akarnya itu nafas. Kalau Seriops itu akarnya lutut tanpa akar udara. Jadi akar lutut itu di bawah air ya. Jadi dia nggak punya akar yang ke udara seperti akar tadi yang seperti paku itu. Nah, dia itu berbuah silinder. Kalau Silocarpus itu akarnya papan atau banir, buahnya seperti bola. Kalau Algiceras itu buahnya seperti cabai kecil. Nah, zona mangrove ini ada 3 dibaginya. Zona mangrove daratan dan payau. Jadi dia tuh zona yang paling dekat dengan daratan. Kalau zona tengah ini zona di tengah-tengah antara daratan dan zona zona laut terbuka. Nah, yang ketiga zona mangrove terbuka. Jadi dia itu lebih dekat ke laut terbuka ya, laut dalam. Nah, fungsi mangrove dibagi 2, ada fungsi ekologisnya. Nah, fungsi ekologis yang pertama ini mencegah abrasi dan erosi pantai. Nah, akar-akar mangrove yang kuat ini rapat, mampu menahan sedimen atau lumpur, dan sehingga efektif untuk pengikisan tanah oleh gelombang laut, yaitu abrasi dan aliran air atau erosi. Nah, yang kedua mencegah intrusi air laut. Jadi mencegah intrusi air laut ini, jadi lumpur-lumpur yang di akar-akar itu membantu mencegah pembesaran air yang merembes ke daerah-daerah ke daratan gitu. Nah, yang ketiga ini habitatnya sumber dan makanan biota laut. Nah, sumber makanan biota laut ini jadi mangrove ini jadi rumah yang ideal dari berbagai jenis fauna. Jadi kayak ikan, udang, kepiting, siput, dan biota laut lainnya untuk mencari makanan atau berbijah atau menanam telur di sana. Nah, dan penyerapan karbon atau penyangga iklim. Kalau fungsi kedua itu fungsi ekologi. Nah, pertama penghasilan produk kayu. Jadi kayu-kayu buat si mangrove kayu-kayu mangrove ini bisa dijadiin buat kayu bangunan, terus buat arang sama buat kertas itu bisa. Yang kedua itu sumber daya perikanan. Ini dia sumber daya perikanan itu jadi kita manusia bisa nangkap ikan yang di daerah mangrove. Kalau bahan pangan dan obat-obatan ini dia bisa menjadi produksi pangan dan buat obat-obat khasiat lah, obat-obatan khasiat yang dari daun mangrove atau buah mangrove-nya. Dan tempat ini objek wisata dan edukasi, jadi kita bisa wisata di sana kayak di Pantai Gope itu ada wisatanya, dan bisa edukasi kayak seperti kita nih, seperti saya mengedukasi nanti kalau misalnya ada anak-anak siapa tahu kan di sana nanti saya edukasi. Yang kelima ini bahan baku industri. Nah, selanjutnya ancaman terhadap ekosistem mangrove. Yang pertama itu konversi lahan. Nah, konversi lahan ini ancaman banget nih, ancaman serius buat si pertumbuhan mangrove nih, karena karena dijadikan pertambakan dan pembangunan infrastruktur. Nah, ini paling ancaman nih yang pembangunan infrastruktur, karena dia bisa membabat habis itu semua mangrove-nya dijadiin kayak pembangunan hotel, pembangunan buat gedung-gedung seperti kayak di PIK tuh Jakarta. Itu parah tuh. Nah, yang kedua pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini seperti limbah domestik. Limbah domestik ini limbah-limbah kayak dari warga masyarakat itu buang sampah sembarangan. Nah, itu nggak boleh guys kalau buat buang sampah sembarangan di tempat mangrove, karena dapat merusak ancaman kepada ekosistem mangrove-nya. Nah, dan limbah industri ini seperti limbah-limbah pabrik
yang ada di pesisir laut. Seperti banyak tuh di Anyar, kalau nggak di Merak sama Bojo banyak tuh. Nah yang ketiga, eksploitasi berlebihan seperti penebangan kayu dan penangkapan ikan yang merusak. Nah nangkap ikan yang merusak ini seperti kayak kita nangkapnya gunain racun. Nah itu kan racun bisa mempengaruhi pertumbuhan ekosistem mangrove. Kalau misalnya pakai bom, pada rusak, hancur segala. Nah, itu guys. Nah, jadi segitu aja penjelasan saya mengenai ekosistem mangrove. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.